Hari ini, kita Riding Maniac bakal mengadakan touring lagi nih. Kita bakal pergi ke Dieng. Tapi sebelum itu, dari Bandung, rencananya kita akan mampir dulu ke Parigi untuk makan seafood di Saung Balong. Yuk kita lihat persiapan para member. Selamat pagi guys, kita subuh ini udah ada di Gacoan. Kita mau gas ke Dieng. Ditunggu ya guys, kita Riding Maniac. Sebelum berangkat, kita sempetin dulu nih untuk pairing intercom kita supaya semua member bisa tetap terhubung selama di jalan, supaya lebih gampang untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan juga kita bisa ngobrol sepanjang perjalanan. Kita berangkat dari Migacoan Jalan Buah Batu Bandung pukul 4:15 pagi. Dari sini kita akan menuju rumah makan Saung Balong yang ada di Parigi. Nah, yang seru dalam perjalanan kali ini, kita tidak akan lewat jalur provinsi menuju Banjar lalu ke Pangandaran. Tapi dari kota Ciamis, kita bakal berbelok ke selatan menuju jembatan Cirahong yang terkenal itu teman-teman. Dari peta sih harusnya kita bisa hemat sekitar 60 km dibandingkan melalui jalur Banjar. Tapi walaupun lebih dekat, kita bisa lebih cepat nggak ya? Kita ikutin terus aja yuk perjalanannya. Pukul 6 pagi, kita udah sampai di kota Ciamis. Member Riding Maniac udah mulai ada yang lapar nih. Akhirnya kita sempetin dulu buat makan bubur sambil istirahat. Halo guys, sekarang kita menuju Saung Balong. Untuk lebih jelasnya, sini. Oke. Kita masuk ke jembatan Cirahong dari sini, lalu kita masuk Cidolog. Nah, dari Cidolog masuk ke Kap Lancar Hutan Jurago. Hemat 60 kilo. Kita lanjut ya perjalanan kita. Untuk menuju jembatan Cirahong, kita belok kanan di pertigaan yang tepat berada di Tugu Selamat Datang Kota Ciamis. Dari situ, kita lanjut terus ikutin jalan sampai kita ketemu Jalan Raya Cirahong. Lalu, kita belok kanan. Dari situ, jalannya mulai kecil. Kita lanjut terus. Nggak jauh dari situ, kita sudah ketemu jembatan Cirahong. Nah, ini nih yang namanya jembatan Cirahong. Jembatan ini cukup terkenal loh teman-teman. Tapi kayaknya nggak banyak deh yang tahu sejarahnya. Nah, jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1893. Jembatan ini merupakan bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda. Jembatan ini adalah jembatan ganda, di mana bagian atasnya masih digunakan sebagai jalur kereta api sampai sekarang. Sedangkan di bagian bawahnya, yang merupakan struktur rangka jembatan, bisa dilalui kendaraan roda 2 atau pejalan kaki. Malahan sebelum tahun 2021 lalu, kendaraan roda 4 juga diperbolehkan loh lewat di bawah jembatan ini. Buat teman-teman yang berencana naik motor ke Pangandaran, harus banget deh coba lewat jembatan ini. Jembatan Cirahong ini panjangnya sekitar 200 meter teman-teman. Pemandangan di kiri kanannya sangat indah. Tapi waktu kita masuk, suara kayu yang menjadi alas jembatan itu mulai berderak loh teman-teman. Lumayan keras, membuat jantung kita pasti deg-degan. Karena di bawah kita ada jurang yang dalamnya saya yakin lebih dari 50 meter. Nah, sekarang kita udah lewat nih jembatan Cirahong. Yuk kita gas lagi, sisa perjalanan kita menuju Saung Balong. Gas, gas!
Nah teman-teman, kita udah sampai di Saung Balong nih. Kita berangkat dari Bandung tadi sekitar jam 4.30 pagi. Sekarang kita sampai di Saung Balong di sekitar jam 9.30. Nah ini kita lihat ya, kita masuk ke Saung Balongnya. Nah ini nih balongnya nih, Saung Balong. Tempatnya oke juga sih, bukan di pinggir pantai tapi enak di sini. Oke, sekarang kita beres di Saung Balong. Rencananya kita mau OTW ke Batu Hiu. Selanjutnya, kami mau menuju Pangandaran untuk membeli es podeng sebelum melanjutkan ke Dieng. Kami melewati jalur baru yang langsung menghubungkan Batu Hiu dan Pangandaran. Jalur baru ini cukup menyenangkan. Sepanjang perjalanan, kita disuguhi pemandangan pantai dan kebun sawit. Semua anggota Riding Maniac, yaitu Semi, Ubik, Deda, Jerry dan Siska, Tan, Yogi, dan Anton, semuanya sangat menikmati perjalanan di jalur ini. Pukul setengah 12, kita sudah sampai di Pangandaran. Nah, ini nih alasan kita jauh-jauh memutar jalur, es podeng. Tadi kita mau buat dulu, ke situ ke sana. Sama tingginya. Setelah membeli es podeng, kita memutuskan untuk mencari tempat yang nyaman untuk duduk-duduk dan beristirahat. Karena itu, kita langsung menuju Hello Beach Cafe yang berada di Jalan Kidang Pananjung. Kami berharap dengan beristirahat sebentar dan meminum kopi, kami akan siap untuk perjalanan ke Dieng yang masih 200 km lebih. Setelah dirasa cukup beristirahat, pada pukul 1 siang, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju Dieng melalui jalur Kubang Kangkung menuju kota Cilacap. Nah, cuaca perjalanan itu cukup cerah, namun ternyata sisa perjalanan sejauh 200 km itu cukup melelahkan, sehingga kita sempat berhenti beberapa kali untuk beristirahat sejenak. Pukul setengah 7 malam, akhirnya kita sampai juga nih di Dieng. Udaranya terasa sangat dingin teman-teman. Setelah menempuh perjalanan sekitar 5 jam dari Pangandaran, kita langsung menuju Dieng Perspektif, penginapan yang sudah kita booking sebelumnya. Nah, setelah menurunkan barang-barang bawaan, kita segera kembali berkumpul untuk berburu kuliner di kawasan Puncak Dieng. Wah, ternyata kawasan Puncak Dieng sangat ramai di malam hari. Penjual makanan berjejer di sepanjang jalan. Untuk para member Riding Maniac, ini adalah kali pertama kami mengunjungi Dieng. Karena itu, kita pengen mencoba beberapa kuliner khas daerah yang ditawarkan di sini. Kentangnya direbus ya? Udah jadi gitu. Kami memesan tongseng sapi, kentang khas Dieng, dan yang pasti kita memesan mie ongklok. Itu makanan wajib di sini. Video ini. Iya ngena ya, iya ngena saya konsep sama itu.
Setelah puas berburu kuliner, malam harinya kita menikmati waktu bersama di penginapan sambil menerbangkan beberapa lampion. Udara terasa semakin dingin teman-teman. Nah, buat teman-teman yang berencana menginap di Dieng, jangan lupa ya buat bawa kaos kaki dan sarung tangan untuk tidur. Kira-kira pukul 4:30 pagi, kita sudah terbangun karena suara-suara gaduh di luar. Ketika kami melihat keluar, langit masih gelap teman-teman. Tetapi orang-orang sudah banyak berkumpul di depan penginapan Dieng Perspektif untuk melihat matahari terbit sekaligus berfoto dengan latar pemandangan pegunungan yang diselimuti awan. Nah, yang serunya, dari jendela kamar penginapan kami bisa melihat langsung pemandangan yang sangat indah pagi itu. Pokoknya kalau teman-teman mau menginap di Dieng, teman-teman boleh coba deh menginap di Dieng Perspektif. Tempatnya recommended banget deh. Akhirnya waktunya pulang deh. Sebetulnya kita masih pengen sih bersantai lebih lama di Dieng, tapi ya udah deh, siapa tahu lain kali kita bisa berkunjung lagi ke sini. Dalam perjalanan pulang, kami tidak lupa membeli oleh-oleh khas Dieng, yaitu manisan buah karika. Buah karika ini enak banget loh teman-teman, harus dicoba deh pokoknya. Perjalanan pulang kali ini cukup menantang teman-teman, karena kami akan mengambil rute Tol Kayangan, rute yang sangat ekstrim, terutama di tempat yang namanya Tanjakan Kerakalan. Nah, karena kita dalam perjalanan pulang, kita akan ketemu Tanjakan Kerakalan ini dalam bentuk turunan curam yang ekstrim teman-teman. Kalian juga pasti sering dengar kan nama Tanjakan Kerakalan ini? Banyak banget loh video para rider yang mengalami remblong di sini. Nah, ini nih yang namanya Tol Kayangan. Pemandangannya sih luar biasa indah ya teman-teman. Tapi jalanannya ada di atas puncak curam loh. Ada jurang di kiri kanan kita. Serem juga kan? Nah, di sini nih turunannya dimulai. Tuh lihat, ada karung pasir yang disimpan oleh warga untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang mengalami remblong. Saya mah ABS nyala terus juga nggak apa-apa, Sam ya. Nah, coba teman-teman, lihat tuh seberapa curam turunannya. Nah, tapi sebetulnya yang bikin kita repot itu bukan turunannya yang curam aja teman-teman, tetapi turunan yang sangat panjang dan juga kondisi jalan yang kurang bagus membuat kita terpaksa mengerem terus-menerus, sehingga rem kita menjadi cepat panas teman-teman. Oh iya teman-teman, di dalam kondisi seperti ini, jangan lupa ya, utamakan kendaraan yang di dalam posisi menanjak, karena mereka sangat beresiko kalau kehilangan momentum. Nah, ada tempat datar, kita beristirahat dulu ya untuk mendinginkan rem sebentar.
Yuk kita lanjut lagi. Sudah istirahat sebentar dan mendinginkan rem, harusnya motornya udah cukup siap nih untuk kita lanjut perjalanan. Nah, ini nih kondisi jalan berlubang seperti ini yang membuat kita harus terus mengerem dari atas sampai ke bawah. Makanya kondisi jalan ini sangat berbahaya, teman-teman. Itu kan salah satu teman kita. Kenapa ya? Jangan-jangan dia juga mengalami remblong. Coba kita cek dulu yuk. Wah, betul teman-teman, dia mengalami remblong. Remnya tidak berfungsi karena terlalu panas. Untung ada para relawan yang selalu siap menolong di tempat-tempat yang rawan seperti ini. Oke deh Tan, tunggu dulu sampai dingin remnya. Nanti kita tunggu di bawah. Kita lanjut dulu ya. Loh, kok rem saya semakin dalam sekarang? Aduh, jangan-jangan ini remblong. Harus cepat ke tepi nih, mencari tempat untuk mendinginkan rem. Wah, syukur deh, gak kenapa-kenapa teman-teman. Kita sempat bisa ke tepi nih. Wah, ternyata bukan motor saya aja loh teman-teman yang mengalami remblong. Teman-teman yang lain juga beberapa ada yang mengalami hal yang sama. Akhirnya, setelah beberapa kali berhenti dan ditolong oleh para relawan, kami berhasil melalui jalur kerakalan yang sangat ekstrim itu teman-teman. Betul-betul pengalaman yang sangat menegangkan. Setelah ini, kami akan lanjut perjalanan pulang kami melalui jalur Pantura, teman-teman. Dari situ, kita akan singgah di beberapa kota dan menyempatkan untuk beristirahat dan mencari beberapa kuliner di daerah situ. Oke teman-teman, itulah sepotong kisah dari perjalanan touring kali ini. Sampai ketemu di touring berikutnya. Jangan pernah berhenti menjelajah. Tetap gas, karena kita adalah sahabat.